Malam ini, panggung DA7 bukan lagi sekadar pertunjukan dangdut, melainkan panggung penentuan yang akan mengunci sejarah. Setelah 2 malam grand final berjalan panas, kini segalanya mengerucut pada satu titik. Konser kemenangan. 2 nama yang tersisa, Tasya Tangerang Selatan dan Valen Pamekasan, akan berdiri di atas panggung megah bukan hanya untuk bernyanyi, tapi untuk membuktikan siapa yang paling layak menyandang gelar juara. Setiap langkah, setiap nada, dan setiap detik penampilan malam ini akan terasa seperti pertaruhan besar. Karena bukan hanya suara yang dinilai, tapi juga mental, strategi, dan kekuatan dukungan penggemar. Atmosfer malam ini diprediksi lebih tegang dibanding sebelumnya, sebab tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Di momen seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar, dan satu ledakan dukungan virtual gift bisa mengubah peta dalam hitungan menit. Malam ini juga menjadi panggung emosional bagi 2 kubu besar yang sudah bergerak sejak awal kompetisi. Bagi pendukung Tasya, ini malam untuk mengunci momentum. Bagi pendukung Valen, ini malam untuk membalikkan keadaan. Semua menjadi serba mungkin. Dan itulah yang membuatnya menegangkan. Sebelum masuk ke perang malam ini, perlu diingat, Rabu malam 24 Desember 2025, Grand Final 2 menjadi momen pembalikan keadaan yang membuat kompetisi mendadak berubah arah. Setelah Grand Final 1 sebelumnya dikuasai Valen, malam kedua justru menjadi panggung kebangkitan Tasya. Secara total virtual gift, Tasya melejit teratas karena unggul dalam kategori yang bobotnya paling menentukan, D Sultan. Catatan menunjukkan Tasya mengoleksi 11 D Sultan, sementara Valen hanya 5. Padahal, Valen unggul jauh dalam kategori D Boss dengan 51 dibanding Tasya yang mengumpulkan 11. Namun karena D Sultan bernilai lebih besar, akumulasi malam itu tetap mengangkat Tasya ke puncak. Inilah yang membuat suasana menjadi pahit bagi kubu Valen. Mereka unggul di jumlah, tapi tertinggal di nilai penentu. Dan yang lebih penting, malam itu bukan sekadar perubahan angka, tapi perubahan momentum. Tasya tiba-tiba memegang kendali narasi. Valen yang sebelumnya nyaman sebagai pemimpin, kini dipaksa mengejar. Ketegangan seperti ini biasanya menjadi bahan bakar paling kuat menjelang malam terakhir. Malam ini bukan hanya pertarungan 2 kontestan, tetapi pertarungan 2 kutub dalam wajah dangdut Indonesia. Tasya sering dianggap sebagai representasi dangdut modern. Teknik rapi, penguasaan panggung kontemporer, dan kemampuan menyajikan dangdut dengan sentuhan pop yang elegan. Ia punya star quality yang siap industri, dan itu terlihat dari cara ia tampil yang terukur serta penuh kontrol. Sementara Valen adalah simbol dangdut klasik yang kental, cengkok rumit, rasa mendalam, dan kemampuan bercerita yang membuat orang terdiam. Valen bukan sekedar menyanyi, ia seperti mengajak penonton masuk ke dalam cerita lagu. 2 gaya ini membuat final terasa seperti pertemuan 2 generasi dangdut. Dan itulah yang membuat dukungan mereka begitu fanatik. Masing-masing kubu merasa sedang memperjuangkan identitas. Jika Tasya menang, publik akan menyebut dangdut bergerak lebih modern. Jika Valen menang, publik akan menyebut dangdut klasik tetap berjaya. Maka malam ini bukan hanya soal juara, melainkan tentang arah masa depan dangdut di mata penonton. Dalam sistem penentuan juara berbasis akumulasi virtual gift, malam ini bukan hanya soal siapa yang mengumpulkan paling banyak, melainkan siapa yang mengumpulkan dengan strategi paling tepat. Grand Final 2 sudah memberi pelajaran. Valen bisa unggul besar di kategori tertentu, tetapi tetap kalah karena kategori penentu bernilai lebih tinggi dikuasai Tasya. Artinya, fanbase tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus cerdas. Mereka harus tahu kapan menekan, kapan menyimpan, dan kapan mengerahkan kategori yang nilai bobotnya paling besar. Karena pada malam penentuan seperti ini, satu gelombang dukungan bisa mengubah leaderboard dalam hitungan menit. Di sisi lain,
Tekanan virtual gift juga bisa mempengaruhi psikologi peserta. Ketika angka-angka bergerak cepat, peserta bisa terdistraksi secara mental, meski mereka berusaha fokus. Inilah tantangan terbesar malam ini, menjaga performa tetap stabil, sekaligus menghadapi perang dukungan yang berlangsung paralel. Dengan kata lain, duel malam ini terjadi di dua arena panggung dan arena virtual. Tasya masuk malam ini dengan momentum yang tidak bisa dianggap remeh. Kemenangan virtual gift di Grand Final 2 membuat namanya melejit dan menempatkannya sebagai ancaman utama. Namun, momentum bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Tasya mendapat dorongan besar dan dukungan yang semakin solid. Di sisi lain, ekspektasi publik akan naik berkali-kali lipat. Semua orang sekarang menunggu, apakah Tasya mampu mengulang dominasi seperti Rabu malam atau justru tekanan akan membuatnya goyah? Karena setelah seseorang berada di puncak, tantangannya bukan lagi naik, tetapi bertahan. Tasya harus memastikan penampilan malam ini tetap stabil, emosinya terjaga, dan energinya tidak habis di awal. Selain itu, fanbase-nya kini memikul beban lebih besar. Mereka tidak boleh lengah. Jika Tasya ingin menang, dukungan virtual gift harus kembali meledak dan tepat sasaran. Malam ini akan menjadi ujian konsistensi. Apakah Tasya hanya kuat di satu malam atau benar-benar siap menutup kompetisi dengan kemenangan? Valen datang malam ini bukan sebagai orang yang habis. Justru kekalahannya di Grand Final 2 bisa menjadi alarm kebangkitan. Banyak pendukungnya melihat hasil Rabu malam bukan sebagai tanda Valen melemah, tetapi sebagai sinyal bahwa strategi harus diperbaiki. Dan sejarah kompetisi sering menunjukkan, peserta yang sempat tertahan lalu bangkit di malam terakhir sering meninggalkan cerita paling legendaris. Valen masih punya basis dukungan yang besar, terbukti dari perolehan The Boss yang sangat tinggi. Artinya, fanbase Valen tidak pernah benar-benar turun. Mereka hanya perlu mengalihkan kekuatan ke kategori yang lebih menentukan. Dari sisi mental, Valen juga dikenal punya penghayatan yang kuat. Dalam situasi genting, ia justru bisa memunculkan emosi yang membuat penonton terhanyut. Dan di malam penentuan seperti ini, faktor emosional sering menjadi senjata rahasia yang menggerakkan dukungan besar. Pertanyaannya, apakah Valen mampu mengubah tekanan menjadi tenaga, lalu membalikan keadaan di panggung terakhir? Malam ini bukan hanya soal dua orang, ini soal kebanggaan daerah. Tasya membawa nama Tangerang Selatan, sementara Valen membawa harapan Pamekasan dan Madura. Dukungan untuk keduanya bukan lagi sekadar fans biasa. Ini sudah menjadi mobilisasi kolektif. Di banyak tempat, nobar, kampanye dukungan digital, hingga ajakan solidaritas terus bergerak. Fenomena ini membuat DA7 terasa lebih dari sekedar acara hiburan. Ia menjadi ajang perang kebanggaan yang menyatukan komunitas. Namun untuk tetap aman dan sehat, semangat dukungan ini harus dijaga dalam jalur positif. Karena esensi kompetisi adalah apresiasi, bukan saling menjatuhkan. Yang menarik, mobilisasi ini juga menciptakan tensi emosional yang tinggi. Ketika satu peserta unggul, bukan hanya dirinya yang merasa menang, tetapi seluruh komunitas yang mendukungnya ikut merasa menang. Dan ketika satu peserta tertinggal, kesedihan juga menjadi kolektif. Inilah yang membuat malam ini terasa besar dan dramatis. Informasi yang beredar menyebut malam terakhir biasanya menjadi malam paling berat. Peserta harus melewati beberapa babak, termasuk solo, kolaborasi, hingga lagu kemenangan. Format seperti ini tidak hanya menguji suara, tetapi juga stamina, fokus, dan kemampuan menjaga emosi. Valen yang dikenal kuat di lagu-lagu berat dan penuh penghayatan mungkin akan mengambil lagu dengan tingkat kesulitan tinggi. Tantangannya menjaga emosi agar tidak larut dan tetap stabil secara teknik. Sementara Tasya yang dikenal modern dan punya aura panggung kuat, diprediksi akan menampilkan konsep yang lebih menghibur, lebih upbeat dan penuh kejutan. Ini akan menjadi adu strategi panggung, karena kadang penonton tidak hanya memilih suara paling indah, tetapi penampilan paling mengena. Pada tahap ini, pilihan lagu bisa menjadi penentu. Dan malam ini, setiap keputusan kecil bisa membawa dampak besar pada hasil akhir.
Malam ini hanya ada dua kemungkinan besar. Pertama, Valen membalikan keadaan. Jika fanbase Valen berhasil mengalihkan kekuatan ke kategori virtual gift bernilai tinggi dan Valen tampil maksimal, ia bisa merebut kembali puncak. Skenario ini akan menciptakan kisah comeback yang sangat dramatis, jenis cerita yang biasanya dikenang sepanjang masa. Kedua, Tasya kembali unggul seperti Rabu malam. Jika Tasya konsisten tampil solid dan dukungan virtual gift bernilai tinggi kembali mengalir, ia bisa mengunci kemenangan dan membuktikan bahwa Grand Final 2 bukan kebetulan. Dua skenario ini membuat suasana malam ini terasa seperti taruhan besar. Karena setiap menit, leaderboard bisa berubah. Dan ketika perubahan terjadi, psikologi penonton ikut berubah. Mereka akan menekan dukungan lebih keras. Dan itu membuat tensi makin panas. Malam ini bukan hanya penentuan juara, tapi penentuan narasi. Apakah kita akan menyaksikan kisah pembalikan terakhir atau penguncian kemenangan? Pada akhirnya siapapun yang menang nanti, satu hal sudah jelas. Final DA7 musim ini adalah salah satu yang paling dramatis. Karena perubahan peta yang terjadi di Grand Final 2 membuktikan bahwa tidak ada yang aman sampai peluit terakhir berbunyi. Tasya dan Valen sama-sama punya kekuatan besar. Tasya dengan stabilitas, modernitas, dan momentum, Valen dengan rasa, karakter dangdut klasik, dan dukungan fanbase yang masif. Malam ini, yang akan menang bukan hanya yang paling merdu, tetapi yang paling kuat mental, paling siap strategi, dan paling konsisten menahan dekanan. Setiap nada bisa jadi penentu, setiap virtual gift bisa jadi pembeda. Dan ketika semuanya selesai, hanya satu nama yang akan tercatat sebagai jawara DA7. Apakah malam ini kedudukan akan kembali berbalik? Ataukah Tasya akan kembali unggul seperti Rabu malam dan menutupnya dengan kemenangan? Dunia dangdut sedang menahan nafas, menunggu jawabannya.